Kayak kegeeran sendiri gitu loh. Karena dia kan pas di foto dia senyum ke kita. Iya. Senyum gini, tapi pas udahan kok jutek gitu. Ngerti nggak? Sengaja arrange gue untuk misalnya ke Paris ya. Jadi dia datang, besokan foto, lusa pulang. Dan dia foto sama gue, dia nggak kenal sama gue tapi bininya yang kenal, anaknya gitu. Jadi kayak kadang-kadang bapaknya pasang mukanya tegang banget gitu. Hai, kembali lagi di Basa Basi. Hari ini Basa Basinya bersama seorang fotografer handal se-Indonesia. Rio Motret. Hai, Basa Basi. Kita habis pemotretan ya. Iya. Di episode sebelumnya pemotretan untuk mengganti foto yang ada di situ karena itu belum ada saka. Jadi bikin lagi. Kayaknya rumah ini semuanya sampai fotonya Rio semua ya. Iya, di kamar kita masih foto yang yang ABG itu ya. Iya. Apa yang membedakan Rio Motret dengan fotografer lain? Kenapa lu sangat hits sekali di kalangan fotografer Jakarta ya? Gak tahu ya. Justru harusnya yang menjawab kalian berdua. Apa yang membuat kalian mau difoto sama gue atau memilih gue? Nah, konsep lu kadang-kadang unik. Sebenarnya kalau konsepnya dia tuh banyak diikutin sama orang-orang nih Bu ya. Cuman nggak tahu kenapa konsepnya dia walaupun dia jadi yang pertama harusnya kan yang followernya bisa lebih bagus lagi, tapi tetap bagusan dia. Iya, dan lu tuh kayak punya feel lebih cepat daripada fotografer yang lain. Jadi lu tuh udah deh dapet. Jadi yang difoto pun ngerasanya kayak wah cepet ya gitu. Iya, kita nggak harus foto sampai gitu. Berjam-jam gitu. Itu sih yang banyak yang ngomong ke gue. Maksudnya kayak teman-teman seleb tuh pada ngomong, foto sama lu cepet banget ya. Malah gitu. Lamaan make-upnya, lamaan pakai bajunya. Benar. 15 menit udah dapet. Berarti gitu. Kan artinya lu udah preparation sedemikian rupa untuk pokoknya nanti gaunnya akan ngadep sini, angle-nya ke sini, look-nya kurang lebih seperti ini. Udah gitu kan? Enggak, sebenarnya enggak loh. Sebenarnya enggak. Gue tuh on the spot. Jadi gue nggak pernah kalau lagi motret itu kayak ntar si Andika kesini, karena gini, setiap orang kan punya angle beda. Setiap orang punya body language dan kalau di pose kan nggak semuanya luas kan. Nah itu jadi gue tuh on the spot aja, gue lihat orangnya dulu gitu. Lo misalkan angle-nya bagus sini, lo bagus sini, nanti bisa dibalik-balik. Terus pada saat nge-pose juga, kalau dia begini kayaknya agak gemuk ya gitu. Jadi emang nggak bisa di planning gitu. Kalau itu mungkin iklan ya. Tapi kalau untuk ngadepin personal portrait, family, apalagi yang ramai kayak tadi, itu benar-benar harus on the spot. Kalau lu sendiri ngerasa nama Rio Motret mulai dikenal orang tahun berapa? Sebetulnya gue kan dari 2004 berjuang 2007 ketemu Ririn. Itu artis pertama kali yang pakai gue. Dari Ririn, kalian sama-sama di potret kan? Itu anak-anak potret nyambung semua. Rini Yulianti, siapa Titis, sampai ke akhirnya 2012 itu menurut gue ya titik balik karir gue itu karena gue ngefans banget sama Krisdayanti dari SMP, SMA. Seorang Krisdayanti nelfon gue, aku mau bikin album, dia bilang gitu, album baru, Ratu Cinta. Hah? Waktu itu, aduh gue tanggal segini, dia tuh udah langsung plek tanggal segini, harus tanggal segini, bisa nggak bisa. Terus gue lihat, gue lagi lihat jadwal kan. Anjir, gue ada pre-wedding lagi, ada klien. Terus gue, tanpa gue basa-basi nanya sama si klien itu, gue langsung, iya Mimi, bisa. Gue langsung gitu. Abis itu udah selesai urusan sama saya, ini mimpi gue dari SMP, SMA tuh pengen banget motret seorang Krisdayanti. Nggak tahu kenapa. Terus ya udah gue batal. Akhirnya gue bilang sama klien gue, maaf banget gue harus keluar kota gini-gini. Padahal masih lumayan lama. Tapi untung ya namanya klien gitu masih bisa pindah-pindah hari lah gitu. Ketemulah sama Mimi di situ, dan gue baru ngerasain kayak bekerja sama dengan seorang diva yang punya prestasi segitu banyaknya. Sebelumnya kan ya sama artis juga, cuma maksudnya ini kayak berat banget nih kelasnya, deg-degan banget tuh gue, gemeteran, sampai studio gue bersihin segala macem gitu. Ternyata begitu datang, ya ampun. Orangnya kan humble banget. Humble, kayak orang biasa aja gitu. Sama kayak ketemu lu. Pas gue juga mikir, si belagu gak ya orangnya gitu. Gue selalu gitu loh, kalau motret artis. Ternyata lakinya yang belagu. Bukan belagu. Kalau laki tuh selalu emang begitu settingan, gak tau kenapa. Tapi pas ketemu artis itu selalu dalam hati gue tuh, gue takut dibelaguin nih gitu. Karena gue kan orang biasa gitu. Nah si Mimi, terus lanjut Titi DJ, lanjut tuh Rosa gitu-gitu. Nah dari situ 2012 kayaknya gue ngerasa titik balik. Karena kenal kalian juga di 2012. Iya, 2012. Iya benar. Tapi sebelumnya kita udah sering chat-chatan, cuman belum ada obrolan sampai foto. Makanya pas yang
kayaknya gue inget deh pas gue baru nikah lo WhatsAppan. WhatsApp, BBM. Ayo dong, kapan nih foto dong sama gue dong foto. Oh iya, nanti ntar lah. Tapi 2012 gue ketemu sama lu, maksudnya kita ketemu sama lu. Kayaknya lu udah lumayan proper dan settle sebagai fotografer karena lu punya studio sendiri, studio lu cukup besar. Terus lu sama Rama juga mungkin udah mereka kolaborasinya. Iya, kerjasamanya tuh dari 2000, udah 15 tahun. Ibaratnya orang datang situ tuh udah pasti keluar tuh puas gitu karena bawa badan doang. Gitu. Iya kan? Semuanya udah disiapin. Tapi lu kalau cerita mulai 2004, kenapa lu passion sama kamera saat itu? Kan 2004 itu gue umur 19, semester, gue inget semester 2. Semester 2 di Untar. Untar, oke. Begitu gue masuk, gue ambil desain sebenarnya. Tapi begonya gue ambil desain, gue nggak bisa gambar, nggak bisa ngelukis, nggak jago bikin web juga. Pokoknya kayak ngapain gue masuk desain ya? Gitu anjir, ikut-ikutan temen doang gitu. Cuma emang jiwa gue tuh kalau nggak di tourism, di desain. Memang pengen masuk dunia periklanan dulu. Tapi ternyata gue nggak enjoy sama sekali di yang layanan itu. Tiba-tiba pas megang kamera, ada mata kuliah kamera, wah langsung gue ngerasa ini nih gue demen banget nih. Karena gue dulu gak jago ngomong orangnya, gak bisa ngomong. Sama kayak lu mungkin. Gue lebih kayak banyak kan sendiri-sendiri gitu. Gak demen yang kayak kumpul-kumpul rame-rame gitu. Tapi dengan fotografi gue bisa kayak nyampein karya gue, nyampein perasaan gue, nyampein ide-ide dan halu-halunya gitu. Halu-halunya. Lu lebih memang foto orang ya? Lebih orang, karena emang pertama kali kenal fotografi itu gue di modeling cewek, foto cewek. Tapi emang syukurnya itu gue nggak ke arah yang cewek-cewek hot. Dari dulu emang nggak, maksudnya ada juga kan yang alirannya ke arah cewek-cewek yang pakai gitu, bikini gitu. Gue nggak demen, dari dulu emang demennya fashion gitu. Tapi lu pernah juga kan ngerjain yang memang permintaan klien, gue mau foto yang hot dong. Banyak. Bagaimana cara Anda menjaga fokus antara atas dan bawah? Gua harus presentasi hasil foto gua bagus, tapi yang di depan mata gua beginian nih gitu. Gak tau ya, mungkin karena jam terbang juga kayaknya. Kalau awal-awal mungkin ngeliat pas cewek cantik gitu ya kayak ada perasaan pertama kali motret cewek cantik ya, kayak gue pengen pacarin. Beneran, sumpah. Bener. Pas zaman kuliah. Kayak kegeeran sendiri gitu loh. Karena dia kan pas di foto dia senyum ke kita. Senyum gini, tapi pas sudahan kok jutek gitu. Ngerti gak? Jadi pernah ada momen kayak gue ngerasa dia ngeliat ke gue terus gitu. Padahal lagi hunting bareng gitu ya. Ini emang cewek cantik dan sekarang juga masih teman dekat gue juga dan udah punya anak. Pas pakai dia jadi model, aduh kayaknya dia ada perasaan deh sama gue gitu. Soalnya natapnya karena natap ke kamera gitu. Dan kebetulan mungkin pas di antara semua yang motret dia itu hunting kan. Dia kayaknya paling suka sama hasilnya gue. Jadi kayak lebih interaksinya matanya selalu ke kita mulu gitu. Nah, adalah masa-masa di kayak gitu kayak naksir sama modelnya ada gitu. Cuman lama-lama karena jam terbang ketemu lagi dan otak kita tuh kan karena mikirin oh gue harus ngegayainnya gimana ya, terus cari konsep kayak gimana. Jadi udah gak kepikiran tuh misalkan dia mau pakai seksi pun juga kayak udah mikirnya tuh kayak gimana caranya nge-posein yang bagus gitu. Bener-bener. Yo, waktu pertama kali jadi fotografer yang dapat uang gitu bener-bener itu tahun berapa? Bukan yang ini ya, bukan yang coba-coba ya. Itu tahun berapa tuh? 2005. 2005 berapa waktu itu? 50.000. Yang bener loh. Bener, gue tuh mulainya itu dari kan pertama kan ada hunting-hunting model. Iya. Terus gue mulai beraniin diri nih, gue kayaknya harus kumpulin portfolio teman-teman gue dulu. Awalnya gratis, teman-teman sendiri, best friend. Gue fotoin. Terus tiba-tiba teman gue bilang, teman gue nanya nih, ada yang mau foto cewek-cewek centil aja gitu. Berapa duit ya? Gue bilang 50.000 deh, gue bilang gitu. Karena gue pikirnya, ya udahlah yang penting ada appreciate-nya, lu bayar gue, karena gue juga butuh portfolio. 50.000 zaman dulu kayak zaman sekarang berapa? Paling 200 ya? Iya, paling 200 lah. 50.000 zaman gue tuh kayak ya udahlah, karena gue ngeditnya pun banyak sampai 100 foto. Gila. 100 foto. Zaman sekarang punya portfolio. 100 foto kayaknya udah capek banget. Gitu. Jadi lu 50.000 100 foto dan pas orang ngomong Rio bagus. Langsung gue kayak happy banget gitu. Nggak lihat 50.000-nya lagi gitu. Pokoknya udah puas aja bawaannya. Ternyata lu memulai bisnis dengan cara itu lu masih lakukan sampai sekarang ya. Mungkin ini yang membedakan lu sama fotografer lain. Masalahnya setiap fotografer tuh kan punya ciri khas hasil fotonya. Cara dia ngedit.
semua punya kualitas yang bisa dibilang sama bagusnya, cuman memang hasilnya yang membedakan. Cuman kadang yang membuat fotografer ini naik ke permukaan lebih tinggi daripada fotografer lain adalah cara dia nge-build bisnisnya. Kayak lu bikin, mungkin lu ngajakin artis-artis foto, mungkin tanpa biaya. Tapi itu lu jadikan portfolio untuk lu mendulang pundi-pundi dari tempat lain. Benar. Sebenarnya gini, untuk di era sosial media seperti ini juga tips buat teman-teman ya. Sebenarnya boleh collab sama someone yang influence. Ya, sekarang kan ada selebgram, ada artis, ada model. Boleh, tapi ya jangan semua orang lo okein. Karena lo harus menimbang juga apakah orang ini berprestasi, apakah orang ini menarik untuk portfolio lu, apakah dia bisa menjadi hasil yang bagus untuk portfolio lu. Ya, jadi lo harus menimbang-nimbang juga kalau untuk sekarang ya. Karena kalau misalkan semua diterima, nggak juga akhirnya jadi bagus gitu. Jadi kalau mau bikin portfolio yang bagus, memang lo harus konsepin, oh gue karakternya pengen yang kuat, cari siapa ya? Jupe gitu waktu itu. Jupe nih dia berani, strong gini-gini. Jupe gitu. Kayak waktu itu kolaborasi Alkisah. Contohnya 2015 kita pernah kolaborasi Alkisah dan itu akhirnya jadi gede. Kenapa? Karena gue cari karakternya itu benar-benar sesuai sama si perannya gitu. Jadi nggak asal ceplok aja. Misalkan Buto Ijo, kenapa gue pilih Ivan Gunawan? Tahu sendiri dong. Gede, sterak gitu kan. Kenapa Julia Perez jadi Nyi Roro Kidul? Kalau misalkan dibalik Sandra Dewi jadi Nyi Roro Kidul nggak masuk gitu. Jadi memang sebenarnya kita harus nyari karakternya itu yang harus tepat. Jadi emang kalau mau collab sama someone yang menginfluence, pilih-pilih. Temanya cocok gak? Apakah dia juga memberikan dampak yang bagus buat kita? Lihat market juga. Kalau market gue banyak family, banyak ibu-ibu yang dipoto mungkin lebih ke arah situ gitu. Kalau sekarang klien udah sampai ke negara mana? Ada nggak di luar Indonesia? Kalau sebenarnya kalau di luar Indonesia ada, sampai ke Aussie kemana ada pernah. Tapi sebenarnya orang Indonesia yang ininya paling banyak. Jadi mereka yang membawa gue sampai ke Iceland. Oh my god. Jadi titik terjauh gue di bawah itu pernah sampai ke Iceland. Untuk buat foto pre-wed. Kan dulu lu pernah mau bawa gue ke Dubai. Gak jadi ya waktu itu ya. Mahal. Waktu itu masih murah banget justru. Waktu itu karena adik kita ya, karena adikku. Dia mau aku aja foto, ya udahlah kita buat adek gitu. Berarti udah sampai kemana-mana. Jadi kalau hasil karya kita bagus, sebenarnya klien akan rela bawa lo kemana aja dan bayar lo berapa aja. Menurut gue ya. Sebelum pandemi, dalam setahun lo bisa keluar negeri berapa kali tuh? Tiap bulan. Gile. Sumpah tiap bulan. Jadi gini, tiap bulan itu tuh ada seasonnya. Let's say April itu biasanya orang menuju ke Korea, Jepang karena mau ambil sakura. Terus kalau Juli, Agustus biasa orang pada maunya ke Paris, Provence, mau lihat lavender. Nanti udah mulai winter biasanya orang pada mau misalkan kayak ke Eropa biar bisa pakai baju-baju winter. Nanti pas es biasanya tuh ke Iceland pada mau lihat ini aurora. Kayak gitu-gitu. Itu berarti untuk pre-wed. Pre-wed rata-rata. Kalau yang bukan pre-wed yang cuma gue foto di luar tuh ada gilingan. Gilingan. Yang cuma gue liburan, yang penting gue terlihat oke di sosial media. Banyak. Oh my god. Banyak. Jadi banyak banget yang sengaja arrange gue untuk misalnya ke Paris ya. Jadi dia datang, besokan foto, lusa pulang. Dan maksud gue gini, lu bayar gue sama biaya lu perjalanan jauh lebih mahal perjalanan lu. Karena dia naiknya yang first class yang bisa mandi. Jadi gue ngeliat Instastory ya, dia mandi di pesawat. Bayarannya berapa ini ya? Lu bayar gue cuma segini. Rela lo ya gitu. Terus kan kita ke hotelnya kan, hotelnya yang gitu, mewah ya gitu. Tapi gitu maksudnya, berarti emang dia rela ngeluarin uang, ya maksudnya gue bangga juga ya. Dia rela ngeluarin uang segitu banyak hanya buat foto sama gue gitu. Kan boleh dibilang sekarang ini fotografer yang paling hit, ini bukan karena Perez ya. Menurut gue itu adalah Rio gitu. Karena yang follow dia tuh, aku kan ketemu berbagai macam fotografer ya banyak. Aku juga tahu ada fotografer yang ngefans banget sama Rio sampai semuanya sama banget sama dia. Jangan sebut. Nah itu gimana tuh? Maksudnya ini kan di bisnis lo itu bisa dibilang ya persaingan. Ada persaingan secara sehat lah. Karena kalian makan kue yang sama. Ya kan? Terus tiba-tiba hasil taste lo terus di copy paste sama orang. Itu gimana itu? Jujur awalnya gue kesel. Tapi setelah
termasuk sama Anda kan. Iya, aku curhat sama Usi juga waktu itu pernah. Terus banyak juga yang ngomong, jadi kayak Ivan Gunawan, mereka bilang, lu kalau di copy, artinya lu bagus. Oh iya benar. Lu di kepala, dia di ekor. Nggak apa-apa, lu berkarya terus aja, lu bikin sesuatu lagi yang baru, biar dia terus ngikutin lu gitu. Iya. Dan menurut gua kata-kata itu emang benar apa adanya gitu. Maksudnya kayak lu di dunia presenter, banyak juga kan yang menyusul lu atau ngikutin lu. Tapi kalau lu punya ciri khas sendiri, lo selalu menggebrak, menurut gue ya orang tetap akan ngelihat lo gitu. Nggak apa-apa sih, maksudnya yang kopi-kopi kayak gitu sekarang bukan 1-2 aja, banyak. Kalau kita mau keselin juga buat apa ya? Iya benar. Sih. Kalau klien di Indonesia tuh rata-rata dari kalangan apa aja sih? Oh, klien gue pejabat banyak nggak? Macam-macam. Pejabat ada, anak presiden ada, terus Konglo gitu. Gubernur. Oh, dia mancing sendiri loh. Ada seorang gubernur yang sampai ngundang gue ke sana buat foto. Ada gubernur, ada polisi, ada konglomerat, ada juga orang-orang biasa, anak kuliah, bahkan yang kayak yang sebenarnya yang lebih terharu itu ada yang kayak dia nabung hanya untuk moto sama gue. Padahal dia tinggalnya misalnya kayak masih di kos-kosan. Gitu. Jadi somehow cerita-cerita kayak gitu tuh yang membuat gue kayak, oh worth it ya, gue udah berapa 16 tahun nih di dunia ini gitu. Ada nggak nih klien lu ya, nggak usah sebut nama sih, lu tinggal bilang ada apa enggak. Misalnya, kan sebagai klien gue yang punya duit, gue bayar lu dong. Gue pengen konsepnya begini, tapi dalam hati lu, duh nggak cocok, gimana eksekusinya? Oh banyak. Tapi lo lakuin nggak? Lakuin. Karena gini, apa konsep paling nggak masuk menurut gua banyak. Gak usah sebut nama nggak apa-apa deh. Vicky sama Kalina kemarin apa itu konsepnya? Pai Sucen. Oh iya. Apa nggak kurang gila? Jadi gini, kadang-kadang itu dia minta mereka yang minta. Gladiator ya. Gladiator apa itu gini? Kadang-kadang gini, gua setiap orang tuh punya kayak dia, punya fetishnya sendiri-sendiri. Punya punya impian, punya imajinasi sendiri yang kadang-kadang mungkin dia susah nyampeinnya, atau mungkin dia nyampeinnya kayak gue pengen kayak Pai Sucen. Tapi sebenarnya sebagai seorang fotografer atau seniman, eksekusi lu aja, jangan sampai salah. Banyak kok yang kayak minta sama gue macam-macam, pernah yang pre-wedding vampir, gue juga gini, pre-wedding vampir. Pre-wed aja udah hantu, lu gimana kawinnya? Iya. Terus ada macam-macam deh pokoknya kayak hamil minta telanjang bulat, terus badan lu aja udah segede begitu ya, gitu maksud gua. Tapi akhirnya kita harus eksekusi itu harus bagus. Itu tantangan buat seorang fotografer sih kalau gua bilang. Nah, dalam sebuah foto ya, sebenarnya kan semuanya harus saling mendukung ya, dari mulai make up, stylist. Nah, biasanya kan juga ada klien yang bawa orang make up sendiri atau orang sendiri. Pernah nggak tiba-tiba pas sudah di lokasi lo nggak cocok nih sama si orang make upnya? Pernah nggak itu yang kayak gitu? Yang ini bukan begini dandanannya. Sebenarnya sering kayak begitu kejadian, tapi sebetulnya itu bisa dibicarain. Sebenarnya nggak ada makeup artist atau pokoknya orang yang bekerja sama dalam satu proyek itu nggak ada yang dia arogansi banget, nggak ada. Biasanya tuh pasti kita obrolin dulu. Makanya kalau gue bilang jadi seorang fotografer, lu jangan terima jadi. Misalkan kayak itu orang makeup lu nggak liatin. Makanya gue perhatiin deh. Gue tuh selalu ada di samping klien kalau dia lagi di makeup. Setidaknya bolak-balik lah. Karena ketika udah ada salah sedikit dan lu suruh orang itu, orang kan bete. Jadi makanya sebelum foto lu harus brief dulu. Kali ini konsepnya kayak gini ya. Terus makeupnya kayak gini, jangan kelewatan gini. Itu kita harus ngomong dulu. Jadi banyak juga fotografer gini. Dia lagi model lagi di makeup, dia ngilang, rokok lah apalah, tiba-tiba balik, loh kok jadi begini. Tapi dia pun juga nggak bisa ganti dan bisanya marah doang mungkin gitu. Ada yang arogan kayak gitu. Tapi kalau gue nggak. Kalau bisa sih setiap berkolaborasi dengan semua orang kita harus bangun chemistry kalau menurut gue. Ini buat orang awam ya. Mungkin kalau orang-orang dengar harga lu sekarang mungkin agak terkaget-kaget. Gila, buat foto aja segitu gitu. Iya sih. Tapi buat sebagian orang yang ngerti harga segitu tuh ada maksudnya. Yang lu beli kan bukan Rio tiba-tiba dalam satu hari bisa jago foto, tapi ilmu yang lu dapet kan. Kayaknya lu perlu kasih alasan kenapa seorang fotografer tuh kadang harganya terbilang fantastis. Buat orang-orang yang mau wedding kadang-kadang optionnya misalkan fotografer A, tapi karena tahu harganya buset mahal banget, akhirnya dia berpindah ke yang lain.
Kalau menurut gue, yang bikin mahal itu adalah sebenarnya kualitas. Kualitas. Nomor satu. Karena kan nggak tahu ya, menurut gue sih, gue selalu berusaha menjaga kualitas gue. Walaupun kita lagi se-bad mood apapun, lagi nggak mau kerja pun, itu tetap harus ngerjain dengan sepenuh hati. Terus gue juga selalu berusaha, selalu give the best lah gitu. Maksudnya kayak, bisa gue datang ke rumah klien, rumahnya nggak seberapa gede, kecil, tapi kita tetap cari angle yang bagus supaya hasilnya tetap bagus. Mungkin menurut gue yang membedakan gue dengan yang lain ya seperti itu, karena gue walaupun dalam kondisi apapun, karena kan klien tuh ada yang mampu dan ada yang tidak mampu, gue treat mereka sama. Gitu, gue treat mereka sama, gue lakuin hal yang terbaik supaya mendapatkan gambar yang terbaik juga, gitu. Jadi itu mungkin yang menurut gue belum tentu semua fotografer mau treat customer-nya kayak gitu. Ada juga kan yang fotografer maunya, gue maunya terima yang kaya aja. Gue mau terimanya yang cantik saja. Iya. Kadang-kadang ada yang milih-milih klien juga, gue maunya yang cantik, nggak mau yang gemuk. Nah kalau gue tuh justru nge-treat klien, gimana caranya supaya dia nanti jadi nyaman di foto itu. Mungkin lebih ke situ ya. Lu pernah bete nggak? Kan kebanyakan orang awam kalau lihat hasil foto bagus, pakai kamera apa? Banyak yang nanya gitu. Lu bete nggak kalau digituin? Sebenarnya enggak sih. Karena sebenarnya foto bagus tuh kan fotografernya, bukan masalah kameranya. Benar. Kadang-kadang sebenarnya gini, banyak juga yang meng-underestimate profesi fotografer dengan memanggil tukang foto. Tukang foto yang mana tukang foto, ya kan? Gitu. Kalau nggak ya nanya kayak gitu, benar juga sih, kayak lu pakai kamera apa kok bagus sih? Ya kita jelasin maksudnya. Iya kameranya ini nih, tapi kalau lighting lo berantakan nggak bisa jadi begini. Walaupun kamera lo nilai 300 juta atau nggak, walaupun sama hal itu lo tapi nggak bisa ngarahin dan nggak bisa dapat chemistry fotonya, tuh foto nggak akan bagus gitu. Jadi memang ya gitulah, maksud gue memang ada orang yang kayak gitu, tapi ya gue nggak betein. Ini tanpa sebut nama ya, dari kalangan artis ada nggak? Maksudnya yang tingkahnya atau perilakunya ternyata unik. Ada nggak? Pernah nggak nemuin? Tingkahnya apa? Ya misalnya tiba-tiba yang so gimana gitu ngelihat seorang Rio tuh ada nggak? Puji Tuhan nggak ada. Thanks God. Ya? Semuanya yang bekerja sama gue selalu berawal dengan baik. Dan sampai sekarang juga masih baik. Itu kalau artis, kalau klien? Kalau klien... Ada nggak? Ada sih, mungkin gini loh, maksudnya biasa yang lebih tahu gue kan ceweknya. Cowoknya nih si pendananya ini tuh kan karena dia di dunia bisnis, jadi dia nggak tahu nih. Maksudnya kan cowok tuh taunya bayarin doang kan. Ceweknya yang tahu nih, ceweknya yang ngefans mungkin. Tapi pas ketemu gitu face to face, lakinya kan nggak nganggep kita gitu kayak, lu siapa sih anak muda masih kecil gitu-gitu. Banyak juga yang nge-treat kayak begitu. Tapi setelah udah foto dan dari hasilnya rata-rata pada lumer jadi baik biasanya. Ya memang kita harus membuktikan atau supaya mau di-appreciate kita emang harus kasih bukti juga gitu ke klien kita. Banyak sih yang nganggep kayak gitu, apalagi kayak udah levelnya bapak-bapak karena kan dia nggak ngikutin sosmed. Benar. Gitu. Banyak jenderal-jenderal foto sama gue, dia nggak kenal sama gue tapi bininya yang kenal, anaknya gitu. Jadi kayak kadang-kadang bapaknya pasang mukanya tegang banget gitu. Termasuk itu loh, Bapak Gubernur. Bapak Gubernur itu tuh pas pertama ketemu, itu tuh mukanya tegang banget, kaku gitu. Tapi begitu hasilnya dia udah dapet, nggak tahu dia ngomong ke lo gimana. Bagus. Jadi Bapak Gubernur nanya, kira-kira siapa ya fotografer? Rio Motret. Nah itu kan settingannya juga gitu tuh, kaku, keras gitu kan. Tapi setelah udah dapat hasilnya, pas foto kedua, ketiga baik banget. Nah itu dia mungkin caranya gitu. Kalau mau di-appreciate ya. Harus lihat dulu hasilnya. Lu kan selama ini sering foto, ya lu terima job foto kan lumayan banyak ya. Terus? Dan yang lumayan sering juga salah satunya pre-wedding. Kalau lu lagi foto pasangan yang lagi pre-wedding, pernah nggak sih lu lagi fokus mau ke objeknya itu, terus di dalam hati lu kayak, kapan gue yang difoto begini gitu? Anjir. Itu mah ngomongnya mana-mana dulu. Muter-muter. Itu mah pertanyaan yang udah sering banget ditanya sama netizen. Tiap kali gue posting nih ya, lu berdua nih cepret. Koko kapan? Koko kapan gitu terus. Kadang kan bisikan hati tuh bisa muncul pas lu lagi fokus. Aduh kapan? Bener sih. Kadang-kadang mikir gini, aduh romantis banget ya. Karena gini, kita dengan jadi fotografer ya, ketemu banyak orang, ketemu banyak sifat, ketemu banyak karakter, itu yang membuat gue suka sebenarnya. Nah kadang-kadang pas ngelihat yang, aduh mereka in love banget sih nih, ngiri sih. Kapan ya gitu, adalah kayak gitu. Cuman
ya balik lagi kan namanya jodoh, terus sama gue emang orangnya karena mungkin masih fokus ke kerjaan. Jadi belum terlalu mikirin kawin gitu. Iya. Mikirin sih. Nyokap gitu. Kapan lu kawin? Kapan lu ada kayak gitu. Cuman karena gue emang beneran orangnya fokus ke kerjaan banget. Kira-kira kalau lu ntar kawin beneran siapa yang motoin? Masa tim lu sendiri? Bisa tim, bisa juga Rama. Rama nanti yang make upin ya. Make upin mana bisa ya make upin Rama. Fotoin. Coba lihat dulu, bisa nggak? Ini frame-nya agak naik dikit. Emang kadang-kadang jadi fotografer gitu ya. Jadi fotografer kadang-kadang memberi beban buat orang lain loh. Kalau gue lagi difoto sama orang lain, aduh kok gimana ya? Kasih tahu ya kalau salah. Enggak, udah foto aja. Banyak juga kan gue kadang-kadang jadi modelnya ada juga gitu kali-kali. Tapi ya tiap orang kan punya selera masing-masing, punya cara foto masing-masing. Gue nggak bisa ngejudge gitu. Pandemi kemarin nggak ada orang nikah, berarti lu banyak kehilangan pekerjaan? Bukan lagi. Banyak yang cancel. Banyak yang cancel. Iya, maksudnya nunda, dipospon ke tahun depan gitu banyak. Cuman ya puji Tuhan dengan pandemi itu keluarga itu banyak yang malah ngumpul. Anak-anak yang dari luar negeri itu malah pada pulang. Nah, itu foto. Jadi dimanfaatkan sama keluarga. Jadi memang rezeki dari Tuhan kasih rezeki beda-beda ya. Yang dari wedding kesingkir, tapi yang family banyak sekali gitu. Bahkan lu kemarin sempat bikin promo apalah segala macam. Banyak. Gitu ya, promo itu sebenarnya gini, memang harus kita lakukan di segala bisnis kan. Makanan, baju, fotografi juga termasuk. Sebenarnya itu hanya bahasa doang sih. Kan kemarin udah sempat bikin Alkisah tuh 2015. Ada lagi nggak nih planning ke depan mau bikin? Pasti dong. Sebenarnya itu tuh kayak achievement aja. Achievement banget. Project ego lu ya? Iya, project ego. Jadi 2015 itu awalnya pengen celebrate gua 10 tahun ceritanya, 10 tahun berkarir. Terus sebenarnya nggak pernah nyangka bakalan segede itu gitu. Ya udah main ajak-ajak aja kan teman-teman, bantuin. Tiba-tiba pas dipamerin doar gitu. Kadang-kadang emang kita nggak bisa planning, yang mau di planning gede malah nggak dapet. Iya benar. Yang nggak di planning malah tiba-tiba responnya sangat bagus. Pokoknya itu semua udah kayak diatur sama Tuhan ya gitu. Benar. Tiba-tiba rame 70.000 orang yang datang di GI, kan di data tuh ya. Wow gitu. Akhirnya Surabaya kan juga keliling Indonesia, Surabaya, Jogja, Bandung, Makassar, terakhir ke AIS BSD gitu. Itu pun gue yang nyudahin karena sebenarnya semua kota masih minta. Semarang, capek, benar. dan bosen masa karya itu mulu yang gue pajang gitu kan. Nextnya pasti ada. Dia tuh sebenarnya 2020 karena 5 tahun dari Alkisah itu kan. 2015-2020 oke. Pandemi, gue cancel. Padahal udah sempat meeting sama, jadi kan pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih teknologi lah gitu. Udah di meetingin, sponsor udah ada gini-gini, tiba-tiba pandemi, udah deh 2021 aja gitu, mungkin ya tahun ini. Oke, tokoh yang kira-kira gue pengen banget sama dia nih, tapi dia belum pernah foto sama lo, ada nggak? Tokoh seleb. Kalau seleb, Anggun. Anggun Iya. Gak tau udah berapa banyak kali gue ngomong, tapi dia kayaknya gak pernah denger deh. Tapi udah pernah hubungin belum DM apa gitu-gitu? Gak enak, gue tuh malu masalahnya. Iya, benar. Nggak, somehow. Kenapa gak enak? Kan resikonya bisa diterima atau enggak. Iya sebenarnya gitu ya. Tapi maksud gue untuk sekelas dia yang udah go internasional, takutnya kayak kesannya kayak lu ganggu gue banget gak sih gitu. Takutnya ya, gue tuh masih punya perasaan kayak gitu loh. Kalau Instagram lu udah ada contreng birunya sih kayaknya enggak lah. Sebenarnya banyak banget yang nanya itu dan banyak banget yang sebenarnya gini sama Anggun udah gue bilang udah gue bilang gitu. Gue nggak fans banget sama Anggun, pernah kayak gitu. Dan banyak juga interview gue selalu ngomong gitu ya mudah-mudahan Bang Anggun denger ya. Konsep apa yang tergambar di imajinasi lu kalau suatu saat dia oke? Sebenarnya karena dia Indonesia banget, kulitnya, wajahnya. Jadi emang yang sebenarnya yang terbayang sama gue tuh konsep-konsep Indonesia gitu. Tapi yang lebih vagansa ya. Karena kan Mbak Anggun sebenarnya yang gue lihat selalu fotonya sederhana terus. Rambutnya nggak berubah. Rambutnya begitu terus, lurus aja. Jadi suruh ganti sampo aja dia nggak mau. Nggak mau, pakai sampo lain. Emang kita kota ganti. Jadi gue pengen banget sebenarnya ngerubah dia, bukan ngerubah sih sebenarnya, membuat foto yang beda aja dari yang dia udah biasa foto gitu. Nah ini pokoknya tinggal dia nih yang belum nih. Dia. Siapa lagi? Nadia Utagalung. Iya. Cuman tinggalnya udah di luar. Di luar. Iya Cuman sih. dia sering ke Jakarta sebenarnya. Itu juga udah berapa kali udah hampir foto. Dalam arti maksudnya kayak
ada project komersial, gue fotografernya, dia ambasadornya. Tiba-tiba tanggalnya gue nggak cocok. Gue di cancel, dia tetap foto. Karena dia kan emang jadwalnya susah banget. Jadi ya udah ngikutin dia fotografer lain yang foto gitu. Udah 2-3 kali. Agnes udah belum ya? Udah. Oh udah pernah juga Agnes ya? Udah 2-3 Kayaknya kali. semuanya dia udah semua ya. Kayaknya ntar kalau aku udah beneran jadi gondrong tuh aku pengen foto lagi deh. Lu mah anytime lah. Gue tuh di foto nggak pernah terlihat manly gitu. Sebenarnya lu tuh bukan manly, lu tuh candy boy. Itu dia. Gak apa-apa, itu kelebihan lu justru. Iya. Lu nggak pernah bisa kelihatan tua pertama, karena raut muka lu tuh emang raut ABG. Nah, that's why gue kalau dibilang sama dia, kamu udah mulai ada kerutan, bodo amat. Gue pengen terlihat mature. Gitu. Gue tuh kesengan gue gini, ayo dong perawatan dong, udah mulai ada kerutan. Gak apa-apa dia malah demen ada karakter kerutan. Ya. Iya. Karakter jadinya. Ini aja kita lagi main golf, dia makin gelap. Ayo dong lihat itu, tuh liatin tuh. Gue biarin deh gitu lebih pakai sanduk dong apa? Tapi dia ini emang mukanya baby face, mau diapain lagi? Tuh. Tapi banyak yang bilang nggak sih? Bagus. Lu mirip Nicholas Saputra. Iya sih, zaman dulunya sih ya, sekarang mah udah beda lah ya. Sekarang beda. Cuman gue tuh pengen looknya lebih manly gitu. Nanti sementara gue tuh nggak punya kumis, nggak punya jenggot. Itu dia. Ada sih tapi jarang-jarang. Jadi kalau dipanjangin tuh ganggu banget kayak abang-abang pinggir jalan pakai koin. Tapi sebenarnya pembawaan manly itu bisa lihat dari pembawaan juga sih nantinya. Iya. Kalau lu pada saat mau foto ya. Maksudnya kayak pembawaan lu pada saat foto aja gitu. Kalau misalkan lu kan selalu mungkin stylingan juga. Kebanyakan di stylingnya sweet mulu nih. Iya, benar. Pastel Korean. Jadi membuat dia kelihatannya kayak anak-anak terus ABG. Nanti kalau udah aku kurusan, foto lagi, akunya yang gimana, kamu juga yang... Iya, makanya gue lagi manjangin rambut biar gue pengen gondrong lagi gitu. Kayak dulu ya? Iya gitu. Oh, aku pakai kelepek-kelepek dong. Gondrong itu ya bikin kelepek-kelepek ya? Soalnya tau gak digondrong tuh kenapa enak? Gampang dijambak. Wah, tahu dong. Usi namanya ngejambak-jambak ya. Ini emang ibu-ibu sarap ya. Aduh. Nggak, tapi aku suka sama dia tuh kalau makin berantakan aku makin suka. Iya. Emang cewek gitu ya? Kenapa sih demen banget cowok-cowok bad boy? Heran deh. Kamu bad boy tapi mukanya sweet boy. Sweet. Mix ya. Pengennya itulah gitu. Tapi terakhir nih, Yo. Ya. Kalau lu tuh rate-nya nggak bisa ditawar atau nggak bisa. Sebenarnya masih negosiable? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kenapa? Menurut gue gini, kan gue juga rate gue itu bukan tiba-tiba gue Rio Motret terus gue langsung jebret kasih ratusan juta misalkan ya. Karena gue juga mulai dari nol. Ya. Justru karena gue mulai dari bawah banget, gue ngerasa nggak worth it gue ditawar. Karena gue udah perjalanan gue udah panjang banget. Untuk mencapai setitik ini, lo dapat gue yang sekarang itu dengan pengalaman gue 16 tahun gitu. Iya, benar. Mungkin dulu iya bisa ditawar dulu banget ya. Tapi kalau sekarang gue juga naik harga kan setahun sekali atau 3 tahun sekali biasanya. Oke. Tapi kan kalau lo kan punya ini kan salah fotografer wedding plus apa tuh? Videografer plus apa tuh yang sebelum kawin? Pre-wed gitu. Jadi satu paketan atau ada paketan. Jadi sebenarnya gue komplit loh, nggak cuman pre-wed doang. aja, coba? Dari baby ada, baby baru keluar. Lu juga pernah di foto pernah. lagi newborn lahiran. Jadi dari proses lahiran, babynya masih kecil, terus foto anak-anak, lalu foto sendiri 17 tahunan, tuh gue ada paketnya. Ada. Terus foto sendiri pas dia udah gede, terus pre-wedding, hamil punya anak berkeluarga, foto keluarga. Banyak ya. Jadi emang sebenarnya komplit, tapi yang gue nggak suka itu sebenarnya foto otomotif. Untuk hobi-hobi lu nggak ya? Gue nggak demen foto otomotif, nggak demen foto makanan, nggak demen foto produk. Jadi tuh emang harus ada objeknya. Kenapa? Karena gue demen ngarahin orang. Gitu. Oke. Kalau ini kan diem doang gitu ya. Iya. Gue kadang-kadang bingung. Mau diapain ya ini segelas gitu. Karena emang gue demennya ngarahin gitu. Oke, buat siapapun calon istrinya Rio, siap-siap diarahin sama dia. Harus diarahin ke jalan yang benar. Oke, thank you banget. Thank you. Udah ngobrol di bahasa basi ya. Banget. Mudah-mudahan ini juga memotivasi orang-orang di luar sana. Kadang-kadang kan masih ada lah sebagian orang lain yang ketika mungkin anggota keluarganya punya hobi fotografer dan dia pengen menekuni jadi fotografer profesional, cuman duitnya belum kelihatan. Ya. Banyak orang mimpinya akhirnya dipatahkan sama orang lain. Udahlah, kerja yang lain, mau jadi apa, duitnya dari mana.
pekerjaannya nggak menjanjikan dan lain-lain. Padahal Rio salah satu yang menjanjikan, tapi kembali lagi ke orangnya. Lo tadi bukan hanya merintis karirnya, tapi lo build your bisnisnya, networknya lo bikin juga, terus personal branding lo bentuk juga sampai akhirnya orang tahu Rio Motret yang sekarang. Pastinya didampingi sama kualitas dan hasilnya. Gitu. Satu terakhir aku lupa tadi mau ngomong. Kalau edit kan lu juga ngedit nggak sih? Foto itu edit juga. Jadi turun tangan langsung. Jadi awal-awal emang dari dulu tuh gue selalu edit sendiri dan sekarang pun walaupun gue punya tim, selalu QC-nya gue dulu. Berarti itu peranan yang mendukung juga ya edit tangan itu? Harus. Jadi bukan cuma foto doang sebenarnya gini, kalau foto mentah udah bagus. Tapi tetap akan ada kekurangan. Mau lu seperfect apapun, mau lu jago apapun, pasti akan ada kekurangan. Nah, lewat editan itulah kita sempurnakan. Let's say ya, lubang bekas jerawat, atau mungkin tanda lahir, atau rambut yang berantakan ke muka. Masa lu nggak bersihin ya kan? Simple thing like that aja tuh bikin foto lu jadi sempurna gitu. Jadi nggak harus kayak lu dicopotin pindahin ke bulan, enggak. Iya. Pokoknya kalau foto sama Rio udah siap posting, nggak perlu ditambah filter lagi. Oke, sampai ketemu di konten basa-basi berikutnya. Thank you. Bye.